Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kiper Maru dari Riau, Rivo India. Oh ya, di video sebelumnya saya mau klarifikasi dulu. Setelah ini ikan ini besar, saya tahu bahwa Cana Maru saya ini rupanya Cana Maru dari lokality Jambi. Bukan Riau. Setelah saya baca-baca lagi, ini bukan Riau, tapi lokality Jambi. Nah, eh lokality Jambi ini juga nggak jelek-jelek amat sih. Ada yang bilang, oh Maru ini jelek, Maru ini jelek. Ya, itu tergantung persepsi masing-masing. Tapi asal teman-teman tahu, jangan pernah menjelekkan suatu jenis ikan kemudian mengagungkan jenis ikan lain, karena tiap jenis ikan itu mempunyai, atau tiap lokality mempunyai karakteristik dan kelebihan masing-masing. Jadi kemarin di video sebelumnya itu Maru saya ini cuman dasarnya pakai silika putih atau batu kerikil kecil-kecil putih. Nah, kemarin saya coba untuk treatment dengan, bukan treatment sih, ingin nambahin pasir malang atau pasir pasir gunung berapi yang bisa saya lihat di tank si Lucio saya itu airnya selalu jernih. Nah, kemarin saya lihat ini airnya jernih memang, tapi itu terkesan lebih butek dan gak terang. Nah, sekarang semenjak memakai uh, pasir malang, yang sebutan pasarnya itu pasir malang, uh, air lebih jernih. Nah, ini dia. Nah, saya pengen treatment nih, maksud saya gini, saya ingin terus continue, ingin mengupload progresan dari Maru saya, Maru Jambi saya. Nah, di video sebelumnya juga sudah dilihat, Maru Jambi saya itu lebih terang, lebih putihnya lebih keluar. Namun setelah masuk ini pasir malang, airnya jadi lebih bening pertama, kemudian efek cahaya yang lebih gelap. Nah, berpengaruh kepada ikannya sendiri. Ikannya itu lebih gelap jadinya, lebih gelap, bar-barnya lebih nampak. Sementara ini ya, kemarin itu barnya tuh agak terkesan pudar ya, pertama karena gembrot. Sekarang sudah saya mulai dibilang puasa, kagak juga, sehari makan sehari tidak, sehari makan sehari tidak. Jadi saya treatment seperti itu. Nah, saya akan terus upload. Pakan saya yang saya gunakan itu pertama adalah udang rawa hidup ya. Jadi bawah ini udang rawa hidup. Kemudian juga saya menggunakan jangkrik. Nah, itu dia. Untuk update pertama itu lebih gelap, tengok sirip-siripnya, fin dorsalnya lebih gelap, bar lebih tegas kelihatannya. Namun warna kuning atau putih itu lebih memudar, tidak sama seperti pasir silika sebelumnya. Saya juga tidak sempat sebenarnya mengukur ikan ini panjang berapa, cuman perkiraan saya ini panjangnya sudah mencapai 15 cm up lah. Ini udah panjang dari 15 cm ini, lebih dari 15 cm. Nah, kalau dilihat dari bakat-bakat bunganya sudah kelihatan, cuman masih tipis ya. Karena gelap ini dia belum kelihatan lagi. Sebenarnya ini ada bisa kelihatan sebenarnya bakat bunganya, tapi gimana cara melihatnya ya? Nah, aduh, di kamera tidak kelihatan, tapi kalau di mata langsung di ujung itu ada putih-putihnya, nampak sedikit, masih memang sedikit. Jadi ukuran ikan ini sekitar 15 cm up, udah di atas 15 cm. Kemudian saya udah keep ikan ini dari ukuran 7 cm sampai 9 cm, 7 sampai 9 cm. Nah, saya keep dari bulan November kalau salah. November tahun 2019 hingga sampai sekarang. Jadi ukuran masih segini. 15 cm up lah ya. Itu terbilang cepat atau lambatnya saya kurang paham juga, karena jujur dulu tank ini nih tanknya ukurannya 90 cm. Ini dulu di sekat 3, isinya di sini melasoma, di sini simaru, baru di sini canas striata. Nah, kebetulan karena melasoma saya di sebelah sini terjual, nah maru di tengah, kemudian striata. Saya pikir
ada beberapa pendapat semakin besar luas tempat ikan hidup maka potensi mereka untuk beradaptasi dan bertumbuh lebih besar itu lebih cepat. Nah, dan saya sudah membuktikan sendiri memang lebih cepat tumbuhnya daripada cana maru saya yang baby di belakang. Nanti saya tunjukin atau mungkin di lain video. Kemudian cana sirata saya lepasin ke kolam depan rumah saya. Tipsnya sih, ada yang bilang, bang, bagaimana sih, dia nanya kayak mana dia harus langsung terbiasa dengan tempat yang luas. Yang awal dulu kecil, tiba-tiba dia kemudian ikannya itu mojo diam karena tempat yang luas. Pertama, coba kita misalnya kita mau akuarium besar tuh ikannya disekat dulu. Nah, disekat, misal di sini disekat kecil di sini. Nah, misalnya sekat sekitar panjang 30 cm. Sekitar seminggu kemudian, kan kita ada 3 sekat nih, satu disekat, satu sekat 2, jadi ada 3 chamber, ada 3 tempat. Nah, di tank 1 ikan di sini misalnya. Nah, setelah sebulan, anggap biasanya saya sih untuk melepas itu sebulan untuk membiasakan dia. Jadi pertama sebulan dulu di tempat kecil, oke, sebulan tempat kecil. Nah, setelah sebulan saya buka di sekat pertama, jadi luas main dia sudah 60 cm sampai sekat di sini. Nah, biarin dulu seminggu 2 minggu udah biasa, dia baru kita buka lagi. Jadi dia udah terbiasa dengan tempat yang luas, nggak kaget-kagetan atau sembunyi-sembunyi lagi karena luasnya tempat. Kayak gitu caranya. Nah, maru Jambi, atau kita bicara bar nanti, sepengetahuan saya nanti atau di video lainnya saja. Beda maru Jambi, maru Riau, dan maru Yellow Centarum, kuning Centarum. Ya, sebenarnya itu sama-sama jenis satu maru dan tidak ada yang bagus dan tidak ada yang jelek. Cuman setelah saya belajar di grup Facebook terutama ISC, tiap lokality itu mempunyai karakteristik masing-masing, bukan kelebihan maru ini lebih cantik pada maru ini, bukan, tapi karakteristik masing-masing. Nah, jadi kita akan di video selanjutnya akan melihat perbedaan dari baby maru Jambi, maru Riau sama maru Yellow Centarum. Nah, perbandingan ini sudah juvenil, bukan lagi baby ya, cuman bisa kita lihat dari bentuk barnya. Salah satunya itu dari bentuk bar. Dari bentuk ini sudah ukuran juvenil karena sudah di atas baby. Baik, ini ikan cana maru saya ini. Saya akan mencoba treatment dengan beberapa aturan dari saya. Yang pertama yaitu ikan ini kita gunakan pakan yaitu udang dengan jangkrik ya. Yang kedua adalah pola makan pada ikan cana saya ini saya akan terapkan coba dengan sistem 1 hari makan 1 hari tidak. Apakah berpengaruh pada ikan tersebut? Dan yang ketiga itu saya menggunakan lampu warna putih ya, lampu Hailong warna putih, lampu celup tapi saya letak di atas. Yang keempat, saya menggunakan air jernih dengan tambahan dari pasir malang yang warna hitam. Yang kelima adalah saya menggunakan arus, karena ada beberapa pendapat dan saya rasa itu logikanya masuk. Ketika ada arus, sirip-sirip pada ikan akan lebih panjang dan lebih lebat. Jadi saya akan coba hal tersebut dan akan saya upload setiap minggunya perkembangan dari cana maru saya. Mungkin sekian dari saya. Untuk updatean selanjutnya mungkin bisa ditunggu minggu depan. Dan sekarang saya belum bisa membandingkan dengan misal seperti ini. Ini cana maru yang tanknya berwarna putih tanpa ketapang. Nah, dan yang satu lagi adalah tank yang menggunakan ketapang. Karena saya pribadi merasa tertantang untuk mengkeep ikan ini tanpa ketapang, dan ikan saya rasa cukup nyaman dengan kondisi air tanpa ketapang. Dia lebih aktif di ketapang begitu, dan saya rasa ini pendapat saya pribadi. Saya juga sebenarnya nggak suka air terlalu keruh atau seperti teh, kurang nyaman dilihat, karena ikan ini sendiri untuk hobi, kemudian juga sebagai hiasan di rumah. Bukan hiasan sih sebenarnya, pride. Nah, gitu. Ada kebanggaan tersendiri ketika ikan ini kita bisa lihat ke orang.
hitung-hitung kan bisa kena racun. Oke, terima kasih yang telah menonton video saya. Semoga saya bisa terus mengupload perkembangan channel Maru saya dengan air yang berwarna putih ini. Semoga nanti adalah hasil yang baik, karena jika kita rawat ikan kita dengan baik, hasilnya tentu akan lebih baik. Terima kasih. Jika ada kata salah, saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.